Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS dengan cara belajar teori, berlatih dan praktek keseharian. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat sekalian, tema kita kali ini sukses, husnul khatimah, dan surga atau HSHS. Tema ini merupakan tema induk pendidikan dan pembelajaran yang menjadi tujuan akhir yang akan diperjuangkan oleh setiap muslim dalam jangka panjang sampai akhir hayat. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan pribadi masing-masing dan lingkungannya masing-masing. Nah, tentunya semuanya hanya bisa diperoleh dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Para sahabat, bahwa manusia hanya melaksanakan perintah Allah. Untuk apa? Untuk berusaha, berikhtiar, menggunakan potensi semaksimal mungkin dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas sebagai realisasi perwujudan daripada bersyukur atas nikmat yang tak ternilai yang Allah berikan. Semoga Allah berkenan melimpahkan ampunan, rahmat, dan ridhonya sehingga tujuan pengabdian kepada Allah yang ikhlas berbuah sukses, husnul khatimah, dan surga. Amin. Di antara umat Islam ada yang bertanya, setelah kita memeluk Islam, apa sih yang akan kita peroleh? Atau setelah kita memeluk agama Islam, kita akan memperoleh apa? Nah, ini pertanyaannya. Yang pasti, kita diajarkan berdoa. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan lindungi kami dari azab api neraka. Sebenarnya itulah yang akan diberikan Allah kepada umat Islam bila taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Doa tersebut diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 200 sampai 202. Nah, doa ini bertahap. Ayat 200 dari surat Al-Baqarah ini berbunyi, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah bahagian yang menyenangkan di akhirat. Maknanya, bila kita hanya berdoa untuk dunia saja, maka di akhirat tidak mendapat apa-apa. Karena itulah Allah mengajarkan doa dunia dan akhirat.
Seperti apa itu doanya? Doanya adalah di dalam surat 2 ayat 201. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 201. Kebaikan dunia adalah sukses dan husnul khatimah, atau kita singkat dengan SH. Kebaikan akhirat adalah surga, atau kita singkat dengan S. Nah, pada ayat berikutnya, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 202. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kita lihat di ayat ini bahwa memang orang-orang yang berdoa minta supaya mendapat kebaikan dunia dan akhirat serta masuk surga itu dan dilindungi dari neraka itu diperhitungkan oleh Allah. Tetapi bagiannya tergantung daripada yang diusahakan. Ya tergantung kita bagaimana cara kita berusaha, apakah asal saja, apakah sungguh-sungguh dan sebagainya, tergantung yang diusahakannya itu Allah akan berikan yang itu. Dan kita lihat lagi di dalam surat An-Najm, surat 53 ayat 39, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, ini menerangkan kembali surat 2 ayat 202 ini. Ternyata kita melihat bahwa hasilnya yang diberikan Allah pada kita itu sesuai dengan kesungguhan dan pengorbanan kita. Nah, itu intinya. Nah, karena itu untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat serta terlindung dari azab api neraka atau hidup sukses, husnul khatimah, dan surga atau kita katakan SHS tadi, diperlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh hingga akhir hayat. Karena jelas tujuannya bukan hanya sementara atau beberapa tahun saja, tapi memang hingga akhir hayat. Bahkan sampai ke surga. Sehingga harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh hingga akhir hayat. Yang kedua, syaratnya adalah berpikir, bekerja, berjuang dengan ikhlas, keras, cerdas, tuntas, dan pantas. Jadi memang kita pada saat kita ingin memperoleh kebahagiaan dunia atau kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terlindung dari neraka, memang harus betul-betul diperjuangkan dengan pikiran, dengan kerja, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dan sebagainya. Jadi bukan leha-leha. Yang ketiga, direncanakan, dicita-citakan sejak kecil, yang dibantu oleh orang tua dengan perjuangan dan doa yang sungguh-sungguh dari orang tua. Nah, jadi ini andil orang tua sangat besar ini. Kalau ingin anak cucunya, generasinya itu
betul-betul menjadi orang yang sukses, husnul khotimah dan surga. Nah itu orang tua memang harus berjuang. Nah karena itulah ini kita buatkan sebagai arah perjuangan bagi para orang tua, sehingga nanti bisa diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Jadi sejak awal sudah dipersiapkan ke arah sini. Bila kita berdoa dan memperjuangkannya sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umat Islam, setelah berjuang terus-menerus, beliau akhirnya memperoleh kesuksesan duniawi, husnul khatimah, dan surga tanpa hisab. Jadi saya ulang lagi, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umat Islam, setelah berjuang terus-menerus selama hidupnya, beliau akhirnya memperoleh kesuksesan duniawi, husnul khatimah, dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian ajaran Islam terus berkembang ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat, mengubah peradaban dunia menjadi lebih maju. Nah karena itu, para sahabat sekalian, ikuti pendidikan dan pembelajaran. Sukses, husnul khatimah, surga, atau kita singkat SHS. Dengan cara belajar teori, berlatih, dan praktek keseharian atau kita singkat TBP. Semoga kita semua mendapat ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.